kegiatan sosialisasi SMK Negeri 6 Rejang Lebong sebagai pilot project BLUD SMK seprovinsi Bengkulu pada tanggal 15 November 2021. Tak lupa salawat beriring salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita keluarga, sahabat dan kita semua. Baiklah, pada kesempatan ini saya akan membacakan susunan kegiatan acara kita sosialisasi SMK Negeri 6 Rejang Lebong sebagai pilot project BLUD SMK seprovinsi Bengkulu. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, kata sambutan dari kepala sekolah. Yang ketujuh, kata sambutan dari kepala cabang dinas wilayah 2 Rejang Lebong sekaligus membuka acara kegiatan ini, kemudian penutup, dan yang terakhir acara inti. Agar kegiatan kita mendapat keberkahan dan lancar sampai akhirnya, marilah kita buka kegiatan ini dengan sama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara telah dibuka untuk selanjutnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillah lakum wa idza qila fa'budu yarfa'illah. Alladzina amanu walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ampun Setia. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan sama-sama mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi mandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Merdeka.
Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sayyidina awwalin wal akhirin wa sallim wa barik alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbi awzini an ashkura ni'mataka allati an'amta wa taj'alna bi ibadika as-salihin. Allahumma ya sajjalaha kullaha min umuri dunya wal akhirah. Rabbi yassir wa la ta'sir ala kulli syai'in qadir. Allahumma qbil alaina warfa ulumana warfa darajatina wa dzurriyyatina min ahlil ilmi wa ahlil Qur'an wa dzurriyyatina min ahli wa istiqomah wa dzurriyyatina min ahli al-khair ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Kamal wal Ikram. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shaghira walidatina wajadina jaman ustadna wajan muslimin wal muslimat wal muslimin wal mu'minat al-ahya'i Muhammad wa bi bainana wa bainahum bil khairat wa anta khairur rahimin la hawla illa billahi. Allahumma ilman nafi'ah wa amalan taqabbala wa rizqan wasi'an halal thayyiban mubarakan wa anta rezeki. Allahumma ihdina shiratal mustaqim shiratal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa sholihin wa sahabati wa tabi'in umidin. Allahumma sallallahu ridho kabal jannah wa na'udzuka min syurga nar. Allahumma sallallahu salamata fid din wa dunya wal akhirah wa afiyatan min jasadi wa jakatan din wa barakatan fil rizqi wa rawatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan wa hisab. Rabbana ighfir lana wa lil ladzina asrafuna bima wa la taj'alna fi qulubina rahim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa anta at-tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa qina adzabannar ya Allah wa qina jamral ya Yesus kami masalah syai'in qadir. Wa ana tarbiyati masalah dan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Cukup, yang kami hormati Bapak Pengawas Pembina SMK Raja Lebong, yang kami hormati teman sejarah kami Bapak Kepala SMK Negeri 2 Raja Lebong, yang kami hormati Ketua Komite SMK Raja Lebong, yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan staf TU beserta anak-anak sekalian, perwakilan dari OSIS SMK Raja Lebong. Dan yang teristimewa, tamu kami hari ini penginspirasi SMK Raja Lebong, yaitu Ibu Eti Kriyanti Magister Manajemen selaku Kepala SMK Negeri Mandiri 57 Jakarta. Selamat pagi Ibu, terima kasih atas kesediaannya untuk menjadi pembicara utama pada kegiatan kami hari ini. Puji syukur alhamdulillah, marilah kita ucapkan hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena berkat limpahan rahmat dan nikmatnya, alhamdulillah di pagi ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kegiatan kita. Salawat beriring salam kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan insya Allah kita mendapat syafaatnya di akhir hayat nanti. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih kepada
Ibu Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 2 Curug yang alhamdulillah berkenan hadir untuk membuka kegiatan sosialisasi kita pada hari ini. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu narasumber, yaitu Ibu Esti Trianti, yang kami yakin bahu-membahu bekerja keras untuk menghantarkan SMK kepada posisi saat ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada ketua beserta pengurus dan anggota komite yang telah mendukung penuh kegiatan SMK 6 Rejang-Lebong. Kemudian yang selanjutnya kami juga ucapkan terima kasih kepada para panelis kegiatan kita hari ini yang saya yakin sudah berupaya maksimal untuk bisa tampil pada kegiatan kita hari ini. Kegiatan sosialisasi ini kita adakan dalam upaya untuk menyamakan persepsi, menyamakan pemahaman, dan menyamakan gerak untuk sama-sama mensukseskan kegiatan terbentuknya SMK 6 Rejang-Lebong sebagai WLUD. Ini hal yang tidak mudah, ini hal yang tidak bisa kita kerjakan secara sendiri-sendiri. Oleh karena itu, melalui forum sosialisasi ini dan juga nanti akan mendapatkan pencerahan dari Ibu Esti selaku pelaksana WLUD yang sudah berpengalaman. Kalau tidak salah, di SMK 57 Mandiri Jakarta itu sudah melaksanakan program WLUD ini sejak tahun 2016. Dan sudah banyak sekolah-sekolah yang belajar dari beliau, mulai dari sekolah di Indonesia, bahkan juga sekolah dari luar negeri. Insya Allah ini suatu forum yang sangat-sangat membahagiakan kita bersama dan sangat-sangat bermanfaat untuk kita aplikasikan bersama. Mohon izin Bu Esti, kami nanti akan meniru apa yang sudah Ibu lakukan. Ibu, saya lihat di YouTube-nya akan membuat gebrakan baru, dan bukan akan, bahkan sudah ditetapkan menjadi sekolah WBK. Dan insya Allah dengan layanan WLUD ini kami pun siap merintis untuk menjadi sekolah WBK pertama di Provinsi Bengkulu nantinya. Kemudian yang selanjutnya, pada kesempatan ini juga kami sampaikan bahwa untuk hari Rabu lusa tanggal 17 ada dua kegiatan besar yang akan dilakukan di sekolah kita. Yang pertama yaitu kegiatan shooting dan atau liputan dari RBTV Bengkulu. Beliau akan mengambil video-video tentang kegiatan pembelajaran praktek di sekolah kita. Kemudian acara yang kedua yaitu ada kegiatan Zoom bersama PT Electronic Science dalam program kelas industri BCA SMA, yang insya Allah kegiatan itu akan juga dihadiri oleh Bapak Kepala Dinas, Ibu Kepala Cabang Dinas, dan juga pimpinan dari PT Electronic Science selaku pelaksana kegiatan kelas industri BCA SMA. Oleh karena itu, mohon nanti kepada tamu undangan yang ada di sini untuk hari Rabu bisa hadir kembali ke sekolah, dan kita semua yang ada di ruangan ini untuk sama-sama mengikuti kegiatan Zoom bersama industri BCA SMA dalam rangka penunjukan SMK 6 Rejang-Lebong sebagai rujukan, sebagai SMK rujukan se-Sumatera untuk kelas industri BCA SMA. Itu saja beberapa hal yang perlu saya sampaikan, lebih kurang mohon maaf, dan pada saatnya nanti kami mohon Ibu Kepala Cabang Dinas untuk memberikan sambutan, arahan, dan juga sekaligus membuka acara kita secara resmi. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrul minallah, wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Cabang Dinas Wilayah 2 Rejang Lebong kepada Ibu, sekaligus membuka acara ini kepada Ibu Inu Kristianti SP kami persilakan. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengawas Pembina yang juga sekaligus Ketua MKPS SMK Kabupaten Rejang Lebong, Pak Julius Abinangsi, kemudian Ibu Kepala SMK Negeri 6 Rejang Lebong beserta seluruh jajaran wakil kepala sekolah, konsultan tata usaha, dewan guru dan ketua komite dan pengurus OSIS. Kemudian yang sama-sama kita hormati Kepala SMK Negeri 2 Rejang Lebong. Selanjutnya yang teristimewa yang sudah disebutkan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, Ibu Kepala SMK Mandiri 57 Jakarta. Selamat bergabung Ibu. Salam kenal, salam jumpa walaupun hanya via Zoom, Bapak Ibu ya. Baik Bapak Ibu, bersyukur pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberi kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di tengah-tengah kesibukan aktivitas kita. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan dalam beramal soleh setiap hari, setiap detiknya. Masih sesuai yang lama masih tetap yang lama. Artinya ketika guru hari Senin pakai seragam PGRI, kalau pegawai negeri pada umumnya yang ada di Pemprov itu kan pakai PDH, ya, Senin Selasa pakai PDH. Itu masih tetap. Ini hanya tambahan di tanggal 14 dan di tanggal 17 setiap bulannya, dan terutama pada hari-hari besar nasional. Ya, ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan pada guru untuk memakai baju pramuka di hari Sabtu. Itu diteruskan, ya, diteruskan. Jadi saya nggak tahu kalau di sini pakai atau enggak gurunya. Kalau ada beberapa sekolah yang sudah lapor, selain Senin pakai PGRI, Selasa PDH, kemudian Rabu putih hitam, Kamis batik, Jumat itu antara olahraga dengan baju muslim, Sabtu ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan gurunya pakai baju seragam pramuka. Itu diteruskan kalau memang sudah ada seperti itu. Nah, ini masalah baju atau pakaian seragam ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ke masalah disiplin. Ini yang paling penting Bapak Ibu ya. Kita sudah ada PP, jadi peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 tentang disiplin pegawai negeri. Ya, di sini kalau kita lihat dibandingkan dengan PP 53 tahun 2010, sanksinya jauh lebih ringan Bapak Ibu. Sanksinya jauh lebih ringan dibanding dengan PP 53. Tetapi Bapak Ibu, rentang waktunya menjadi lebih pendek. Pada hukuman disiplin berat itu kalau di PP 53 baru berlaku ketika PNS tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 46 hari akumulasi. Kalau di PP 94 tahun 2021 ini, kalau akumulasi hanya di 26 hari Bapak Ibu, 28 hari, maaf, 28 hari akumulasi. Artinya kalau misalnya minggu ini 1, minggu 2, minggu depan 1, minggu sekali lagi 1, itu tuh sudah terhitung 4 hari dan itu sudah kena pelanggaran ringan. Ya, ini mungkin Ibu konsultan TU-nya bisa lebih sedikit mempertegas lagi ke teman-teman. Nah, 28 hari akumulasi ya Bapak Ibu ya, 28 hari. Kalau berturut-turut Bapak Ibu dia hanya di 10 hari. Itu sudah kena pelanggaran berat, pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan yang bersangkutan. Bedanya apa? Kalau pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri itu nanti dapat pensiun. Ini kalau ini nggak dapat pensiun Bapak Ibu. Ya, jadi 10 hari berturut-turut ini untuk Ibu Kepala Sekolah mohon jadi itu juga jadi dasar ke teman-teman bahwa ini bukan kemauan Ibu Kepala Sekolah, ya.
ini adalah aturan 10 hari berturut-turut itu sudah kena pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri, ya. Sehingga ketika ada yang tidak masuk, jangan tunggu banyak-banyak ibu, ya. Ibu sebab TU juga jangan tunggu banyak-banyak, jangan sampai 6 bulan, 3 bulan, sampai 1 tahun, jangan. 5 hari itu sudah harus ada tindak lanjut, ya. Di 5 hari berturut-turut itu sudah harus ada tindak lanjut, ya. Karena 10 hari berturut-turut itu sudah berat, ya. Ini nggak harus lagi kayak kemarin ada yang sampai 3 bulan, 1 tahun, itu kita sudah melakukan pembiaran statusnya nanti, ya Bapak Ibu, ya. Masih di situ juga Bapak Ibu, ini masalah yang sudah sering saya sampaikan, bijak dalam bermedsos, ya Bapak Ibu, ya. Bukan tidak boleh membuat status di medsos, di media sosial, bukan, tetapi bijak Bapak Ibu. Kenapa kita katakan bijak? Karena ada banyak kawan-kawan kita yang sudah tersandung masalah dengan penggunaan media sosial. Nggak cuma masalah update status juga, ya, masalah penggunaan. Ada kemarin guru dia dapat messenger dari laki-laki ini gurunya, ya, dapat messenger dari seorang perempuan yang kemudian berujung pada tukaran nomor WhatsApp, ya, yang akhirnya video call, ya, endingnya video call asusila, ya. Saya tidak saya sebutkan karena ada anak-anak di sini, ya. Dan tanpa disadari oleh yang bersangkutan itu direkam oleh yang perempuan, direkam dan itu dijadikan barang bukti. Kalau kita mau mengikuti pada media online Bapak Ibu, ya, itu ketua KPU kabur akhirnya diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua KPU karena kasus yang sama, ya, karena kasus yang sama. Jadi ya anak-anak juga, Bapak Ibu juga untuk berhati-hati, ya. Ini kadang kita entah diiming-imingi apa, ya, tergoda. Ini masalah bijak dalam bermedsos. Kemudian Bapak Ibu, ini kasus terakhir kita, ya Bapak Indonesia, Pak Pengawas, ini belum ditangani. Bijak dalam berkomentar Bapak Ibu, ya. Kenapa? Ada satu guru kita itu kemarin ikut program guru penggerak, ya. Kemudian dalam prosesnya ada yang harus diupload ulang, ya, harus diupload ulang. Kalau orang masih meminta kita untuk upload ulang, berarti orang itu masih punya itikat baik mau membantu kita. Kalau tidak diminta upload ulang, itu akan sana. Alhamdulillah terdengar. Alhamdulillah. Mohon izin Ibu Kepala Cabang Dinas. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Kepala Cabang Dinas Wilayah 2 Rejang Lebong, Ibu Ine Kristanti, SPMSI. Selamat pagi Ibu. Senang berkenalan dengan Ibu. Saya Eti dari Pasar Minggu. Ya, semoga suatu saat kita bisa bertemu secara luring, ya Bu, ya. Ya, yang saya hormati Bapak Pengawas Pembina, Bapak Dr. Andes Haji Julius Eminansi. Selamat pagi Bapak. Senang berkenalan dengan Bapak. Yang saya hormati sahabat saya, senior saya, Ibu Sukarsi, Kepala SMK Negeri 6 Rejang Lebong. Apa kabar Ibu?
Akhirnya kita ketemu walau jarak jauh. Ya, yang saya hormati, saya sayangi, saya banggakan dan saya rindukan teman-teman di SMK Negeri 6 Rejang Lebo. Juga saya lihat itu ada anak-anak, apa kabarnya? Sehat semua? Senang sekali Ibu bisa ketemu dengan kalian. Di Jakarta sudah berhari-hari ini mendung dan hujan. Apakah di Bengkulu juga sama? Sama Bu. Hari ini cerah. Sudah mulai banjir. Iya, tamu kiriman setiap hujan di sini tuh banjir. Semoga sehat-sehat semua. Amin. Ya, amin. Senang sekali saya bisa bergabung di pagi hari ini. Mohon izin Ibu Kepala Cabang Dinas, saya sudah beberapa hari yang lalu kontak-kontakan terus dengan Ibu Sukarsi. Ya, saya juga kaget. Ini Ibu kaget nih, tiba-tiba ada WA. Nah, ini manfaatnya ada sosial media. Waktu tadi Ibu Kepala Sekolah sampaikan bahwa Ibu sedang berproses menjadi sekolah dengan zona integritas wilayah bebas dari korupsi tingkat nasional 2021 juga Ibu kaget. Sayangnya kayaknya belum saya video deh ke Bu Sukarsi, tapi udah tahu. Itu ajaibnya sosial media. Ibu lupa kalau itu sudah ditaruh di YouTube. Nah, jadi anak-anak itu semua kalian termasuk generasi yang beruntung. Kalian adalah anak-anak yang beruntung bisa menikmati seluruh keajaiban teknologi ini. Ibu yakin zamannya Ibu Kepala Cabang Dinas, zamannya Bapak Pengawas, zamannya Bapak Ibu Guru belum ada kayak gini. Mana bisa kita bisa ngobrol dengan Bengkulu zaman itu. Tapi di zaman kalian, jangankan Bengkulu, Jakarta, luar negeri aja pada saat yang sama kita bisa ngobrol. Jadi berbahagialah kalian. Dan untuk Bapak dan Ibu Guru, mohon izin saya di sini hanya berbagi karena kebetulan aja saya duluan. Nah, mudah-mudahan SMK Negeri 6 juga bisa, karena apa? BLUD itu apaan sih? BLUD itu kan yang sering kita kenal rumah sakit, itu BLUD. Dan seluruh Indonesia hampir semua itu BLUD itu rumah sakit. Kemudian kalau di sini Jakarta itu perparkiran, UP perparkiran itu setiap hari uangnya banyak. Setiap ada yang parkir 2.000, 3.000, modalnya apa? Nggak ada modal. Cuma lahan parkir, mobil datang, begitu keluar bayar, ya kan? Duitnya banyak itu dia mau dikelola. Atau di sini ada kebun binatang Ragunan, ya. Kebun binatang orang datang, ada uang masuknya dikelola, uangnya dengan BLUD bisa optimal layanannya. Nah, bagaimana dengan sekolah? Sejak tahun 2018-19 SMK negeri di Indonesia diarahkan menjadi sekolah dengan pengelolaan keuangan BLUD, Badan Layanan Umum Daerah. Nah, kalau kami mulainya dari 2016, tetapi 3 gubernur, saya 3 gubernur, baru lolosnya zaman Pak Anies. Jadi berprosesnya panjang karena kami beda dengan
Jawa Timur. Kalau Jawa Timur mah event dari gubernur langsung ke bawah, di SK kan sekian sekolah BLUD. Kalau di DKI mah kebijakannya beda, harus dari bawah. Sekolah-sekolah yang betul-betul bisa lolos bisa tancap. Sekolah-sekolah yang belum, latihan lagi, begitu. Jadi intinya BLUD mah bagaimana daerahnya memberikan proyeksi kepada sekolah-sekolah SMK negeri gitu. Jadi nanti kalau teman-teman tanya kalau di Jawa Timur ya gimana, ya begitu. Kalau di DKI bagaimana, ya begini. Nah jadi teman-teman di Bengkulu silahkan mangga gitu ya. Jadi kalau saya sudah diskusi dengan Ibu Sukarsi, oh ternyata tuh kalau di Bengkulu mah sudah ada nih pilotingnya, salah satunya SMK 6. Ya alhamdulillah. Ayo, nah teman-teman sebelum masuk ke saya mau sharing beberapa PowerPoint. Jangan tegang. Jangan tegang. Kalau tegang nanti kagak nyampe. Kalau kata orang Betawi mah kagak nyampe nanti ilmunya. Karena transfernya jauh. Ya. Jadi teman-teman gak usah tegang, anak-anak ibu juga gak usah tegang. Ibu yakin kalian akan mendapatkan layanan pendidikan yang lebih optimal nanti. Dan saya, ibu ingin menggali dari anak-anak, dari bapak ibu guru yang ada di sini, apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum saya memberikan materi? Ada kan? Bu bingung BLUD makhluk apa gitu, atau Bu nanti tambah ribet apa enggak gitu. Kalau ada maka silahkan, sambil nanti Ibu jadi enak diacokannya ya. Ya, ayo maka silahkan. Saya yang memulai. Saya memulai untuk bertanya berarti. Ya. Sebenarnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, ada suatu informasi yang kami terima dan mohon penjelasannya nanti. Apakah benar kalau sudah BLUD tidak menerima bantuan dari pusat atau dari daerah atau dari pusat? Kurang begitu jelas suaranya di tempat saya, Bu, agak mengganggu. Matikan ikutan. Apakah apa Bu? Ya. Ada informasi yang kami terima bahwa jika sekolah tersebut jika sekolah tersebut menjadi BLUD, informasi yang kami terima sekolah itu tidak dapat lagi bantuan. Apakah benar informasi ini? Karena itu kan nggak mungkin nggak dibantu, soalnya sekolah tambah maju. Ya. Mengerti saya. Pasti ini yang dikhawatirkan oleh kita semua. Iya. BLUD-nya aja belum jalan, nanti kalau nggak dapat apa dari APBD gitu ya Bu ya. Bosda ya kalau di sana ya, kalau di sini namanya BOP. Aku juga tahu rekam layar. Itu gimana jalannya? Sementara BLUD pendidikan itu ada bedanya nih. BLUD yang di rumah sakit, BLUD yang di pendidikan. Kalau BLUD yang di pendidikan sasarannya adalah peningkatan kompetensi anak-anak. Nah, anak-anak kita yang lagi duduk yang cantik-cantik itu, semakin kita banyak berikan mereka latihan, kita terima layanan dari masyarakat secara umum. Misalnya kalau di SMK 6 itu saya lihat ada teknologi ya Bu ya. Misalnya bengkel, ya bengkelnya itu dibuka untuk umum, pemasukannya misal pemasukannya dari bengkel aja, dari tune up, bersihin mobil segala macam itu bisa sebulan dapat 200 juta.
200 juta. Bukan yang kita lihat itu 200 jutanya, tetapi berapa kali anak-anak belajar melakukan tune up mobil. Semakin sering kita nerima layanan, kita nerima masyarakat tune up mobil di sekolah, semakin banyak anak-anak latihan, di situ nilai plusnya BLUD pendidikan. Gitu, jadi konsepnya peningkatan kompetensi anak-anak. Kalau kompetensinya makin tinggi, kemungkinan besar semakin tinggi nggak daya serapnya di masyarakat akan semakin tinggi. Jadi kita kan sebenarnya lulusan SMK itu BMW, bekerja, melanjutkan, berwirausaha. Kalau banyak praktik, banyak latihan, semakin besar kemungkinannya dia akan bekerja, semakin besar. Kemudian untuk melanjutkan, kalau melanjutkan itu kan pilihan. Kemudian berwirausaha, semakin sering dia melakukan kegiatan praktek, melakukan tune up, akan muncul nggak kiranya saya nanti akan buka usaha bengkel. Semakin besar keinginannya, itulah sejatinya BLUD pendidikan. Nah, masalah nanti kan kalau kita terima tune up orang dari luar, mobil-mobilnya ibu kepala cabang dinas, mobilnya bapak pengawas, mobilnya bapak gubernur di tune up semua di SMK Negeri 6. Kemudian keluarganya ibu kepala cabang dinas yang punya mobil, nah terus kegiatan lah yang lain lah di serejang bom di handle di SMK Negeri 6. Itu kan ada tarif layanan. Nah, tarif layanannya itu yang kita terima. Sejatinya BLUD itu akan memayungi teman-teman di sekolah untuk mengelola tarif-tarif yang kita terima itu. Kalau kemarin-kemarin karena kita belum BLUD, itu kan uangnya harus dikembalikan ke Kasda karena fasilitasnya punya fasilitas daerah, areanya punya daerah, gedungnya difasilitasi oleh daerah, teman-teman gurunya juga digaji oleh pemerintah, ya kan? Tapi kalau sudah jadi BLUD, uangnya bisa dikelola oleh teman-teman di SMK Negeri 6. Nah, lalu pertanyaan ibu kepala sekolah, Bu Eti, kalau sudah BLUD, itu nanti bantuan yang dari Pemda, dari APBD bakal hilang atau enggak? Nah, jawabannya, sampai saat ini saya masih terima APBD. Mengapa seperti itu, Bu Eti? Ya iyalah, emangnya penghasilan dari ngecat mobil itu berapa sih? Kan gak setiap minggu juga itu kepala cabang dinas ngecat mobil. Kan gak setiap minggu juga itu tune up mobil datang ke sekolah, iya kan? Nah, jadi sambil itu berproses. Nanti saya akan tayangkan prosesnya, jadi teman-teman gak usah takut. Kita berproses dulu, ya. Insya Allah kalau DKI bisa, insya Allah juga bisa, karena kita sama-sama makan nasi. Oke ya. Saya izin, Ibu Idin akan presentasi dulu sebentar. Apakah terlihat? Siap. Oh, kelihatan ya? Nah, ini SMK 57 nih. Kayak begini. Ini lihat sekolahnya. Ini profil sekolah kami. Ini teman-temannya. Pas hari ini kebetulan saya pakai orange juga. Jadi saya mau suka pakai orange, cek mania. Ini adanya, nah ini sekolah kami depannya. Jadi kalau bapak dan ibu, anak-anak ibu semua ke Jakarta, mampir ke pasar minggu.
Ini SMK Negeri 10 Jakarta. Nah, ini visi-misinya, ini profil sekolah kami. Nah, ini Bapak Ibu, jadi di 57 itu ada 5 kompetensi keahlian, 5 program keahlian ya. Ada program turis industri, perhotelan, seni tari Betawi, dan seni karawitan Betawi. Karena kami memang ada di Jakarta, jadinya seni karawitannya karawitan Betawi gitu. Nah, ini dia PW-nya, perhotelannya, tata boganya, seni tarinya, karawitannya. Nah, ini karena kami memang pariwisata dan seni pertunjukan, maka Dudi atau Dudika atau Idukanya itu banyakkan hotel ya di Jakarta. Kemudian ini jumlah siswanya, ini program-programnya, dan ini program unggulan kami. Ini program unggulannya di 57. Jadi ini sekolahannya sepintas seperti ini prestasinya. Nah, ini SMK 57 secara secara sekilas itu sekolahannya Ibu, tempat saya bertugas. Ini SMK 57. Bagaimana dengan BUD pendidikannya? Nah, sebentar. BUD pendidikannya seperti ini. Saya coba share. Ambil jalan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ya, mumpung lagi ketemu. Nah, sudah terlihat? Sudah. Ya, ini BUD pendidikan di SMK Negeri 57 Jakarta. Nah, ini Ibu, ini saya tinggal di Depok. Kalau ada yang punya saudara di Depok, mampir ke sini nih, Pak Ibu ke sini ya, mampir. Kalau air putih mah ada di rumah saya ya, mampir ya. Nanti kalau ada ini areanya ini dekat Cipayang, Bogor sana ya. Ini profilnya tadi sudah Ibu tanyakan. Nah, ini BLUD pendidikan. Untuk BLUD pendidikan, terutama untuk teman-teman guru yang saat ini sedang berproses bersama Ibu Kepala Sekolah, ada beberapa hal yang harus kita sama-sama perhatikan, bahwa untuk BLUD itu payung hukumnya itu dikeluarkan oleh gubernur semua. Pertama, kalau di DKI ini bisa diadop, teman-teman boleh adop ini. Ada Pergub 150 tahun 2016. Ini Pergubnya DKI, itu tentang pedoman teknis penilaian usulan penerapan pola pengelolaan badan layanan umum daerah. Di Pergub ini akan terlihat bagaimana teknik penilaiannya, apa aja yang dinilai, teknis bagaimana dokumennya disusun, sampai poin-poin nilai yang harus diberikan kepada entitas atau SMK yang akan jadi BLUD. Nih, saya coba
Saya coba perlihatkan ya. Ini udah agak serius. Sebentar dibukanya. Nih. Nanti dokumennya saya akan ke Ibu Sukasi. Nih, ini di DKI Jakarta seluruh BLUD baik pendidikan maupun rumah sakit dan lain sebagainya, ini dasar hukum untuk penerapannya sama. Dasar hukum pedoman teknis penilaian sama, termasuk untuk pendidikan. Jadi Ibu Sukasi bisa lihat di Bengkulu Pergub nomor berapa untuk Pergub pedoman teknis penilaiannya. Di sini jelas sampai di bawah ini, ini sampai nilai bobotnya ada. Nah, sampai bobot nilai per dokumennya itu ada nih, penilaian yang akan unsurnya berapa bobotnya. Nah, ini semua ada yang 2,0, ada yang 8,0, dan nanti akan diakumulasi nilainya. Mudah-mudahan di Bengkulu, karena saya dengar memang Bapak Gubernur sudah sampaikan SMK 6 sebagai salah satu piloting, mudah-mudahan lancar gitu ya. Berbeda dengan kami yang memang harus berulang untuk bisa ikut penilaian. Saya sampai 3 kali baru lulus di sana di DKI. Ya, itu bedanya di situ. Nah, terus selanjutnya apalagi berarti banyak, ada lagi, tenang. Ya, jadi teman-teman selain yang tadi, selain yang 150, ada juga di DKI itu Pergub 381 tahun 2016, itu tentang pembentukan organisasi dan tata kerja SMK Negeri Mandiri. Ini yang harus dimiliki oleh setiap provinsi yang akan menjadikan SMK Negeri menjadi BLUD. Jika di Bengkulu belum ada, maka ini bisa diadopsi. Di sini diatur bagaimana kegiatan SMK BLUD itu berlaku di provinsi tersebut. Kalau ini berlaku untuk seluruh SMK yang menerapkan BLUD di DKI Jakarta, bisa diadopsi. Ini juga saya berikan ke berbagai provinsi yang nanya, misalnya ini sudah saya berikan. Nah, terakhir, kalau sudah ada peraturan tentang teknis penilaian, tentang bagaimana sih operasionalnya SMK BLUD, diatur juga nih Pergub nomor 88 tahun 2017. Tentang apa? Itu tentang standar pelayanan minimal. Di SMK BLUD, standar pelayanan minimalnya seperti apa? Nah, karena kita itu mengacu pada standar nasional pendidikan untuk SMK dan MAK dari Kemendikbud, maka itu diadopsi, ya, itu diadopsi. Teman-teman dari Bengkulu bisa lihat juga yang punyanya DKI, silahkan aja disesuaikan dengan kondisi di Bengkulu. Ini, jadi setiap awal tahun anggaran saya itu melaporkan bagaimana pencapaian standar pelayanan pendidikan di sekolah yang saya pimpin untuk tahun anggaran sebelumnya. Jadi di awal Januari 2021 saya wajib melaporkan pencapaian standar
layanan minimal ke kepala SKPD, jadi ke kepala dinas. Itu menjadi salah satu syarat. Kita tercapai nggak standar pelayanannya tahun 2021, maka di Januari 2022 saya harus lakukan itu. Nah, satu lagi juga yang paling penting, ini ada keputusan gubernur tentang penetapan sekolah kita menjadi sekolah dengan pola pengelolaan BUD. Di SMK Negeri 57 Jakarta, keputusan gubernurnya itu nomor 490 bukan 940 tahun 2019 tentang penetapan SMK Negeri 57 Jakarta sebagai sekolah dengan pengelolaan BUD. Nah, dari sini kita bisa melakukan operasional gitu ya. Bapak Ibu, ini layanan saya nih, layanan sekolah. Layanannya, jadi layanannya UPW, tata boga, seni karawitan. Jadi yang dilayani itu anak-anaknya banyak. Saat ini segini. Akhir tahun pelajaran yang lalu 1310. Tahun ini 1263. Oh, berubah poetik ya, karena 3 tahun yang lalu Pak Gubernur meminta sekolah-sekolah yang memungkinkan untuk ditambah rombelnya itu ditambah rombelnya. Ternyata dalam perjalanannya guru-guru saya banyak yang purna bakti. Jadi daripada nanti tidak terlayani, akhirnya kembali lagi dengan jumlah rombel yang sekarang 36 rombel. Itu untuk teman-teman guru. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin disampaikan? Karena tadi ada satunya tuh semua. Ayo, mangga dari itu banyak ya. Aku saya minum dulu, izin minum. Mangga. Dulu ya. Ini Bu, dalam proses untuk pergub, jadi mulai dari pergub 150 sampai akhirnya keluar pergub itu, apakah ada semacam harus ada surat perjanjian kerjasama dengan direktorat bahwa sekolah tersebut akan dijadikan BLUT gitu loh, dan dengan direktorat ada nggak gitu? Nggak. Ini semua dari gubernur. Semuanya dari gubernur ya? Iya, nggak ada hubungannya dengan kementerian. Karena SMK itu berada di bawah daerah, provinsi. Hanya saja untuk penyusunan SPM, karena layanan kita itu berdasarkan Permendikbud nomor 34 2018. Jadi untuk SPM-nya, standar pelayanan minimalnya mengacu pada Permendikbud 34 2018. Itu aja Bu. Jadi sampai nanti turun keputusan gubernur nomor sekian-sekian tahun 2021 yang menetapkan SMK Negeri 6 Berjalebong menjadi BUD, semua keputusan ada di gubernur dari daerah. Artinya tidak ada sama sekali kaitan, bukan tidak ada kaitan gitu, artinya kita tidak harus izin ataupun ada semacam surat perjanjian kerjasama dengan direktorat bahwa SMK ini yang akan dijadikan BLUD-nya. Enggak. Artinya juga apa yang setelah yang pergub 150 yang kedua itu apa? Teknik penilaian itu ditentukan oleh daerah ya Bu ya? Standar penilaiannya itu. Jadi mulai dari penilaian, kemudian proses SMK menjadi BLUD, semua dikerjakan oleh SKPD pembina BLUD-nya provinsi.
kalau di DKI pembinanya itu adalah BPKD. Jadi kami itu ketua penilainya nanti orang kepalanya BPKD. Nanti dinilai oleh SKPD yang lain. Ada biro Orpala di situ menilai, ada biro ORB di situ menilai, lainnya juga sekolah kita. Itu akan tetapi karena ini kan progresnya setiap provinsi ya, saya yakin akan didukung. Masalah masih ada kekurangan itu hal biasa ya Bu. Jadi alhamdulillah bisa sampai saat ini di DKI baru 10 Bu yang sudah running. Ada 10 dan kemarin ikut seleksi lagi lolos katanya 2, jadi baru 12 proses. Mudah-mudahan nanti dari Bengkulu segera menyusul ya, insya Allah. Ya, ada lagi. Penegasan aja Bu, berarti kan tahapannya mulai dari Pergub 150 itu tadi, kemudian penentuan standar nilai sampai akhirnya keluar Pergub tanpa ada satu surat pun yang harus kita urus ke kementerian, nggak ada kan ya? Nggak ada. Semuanya adanya di provinsi. Termasuk ini Ibu, mohon izin, termasuk nanti payung hukum yang harus dibuat oleh provinsi untuk melindungi SMK dengan pola pengelolaan BUD tadi. Tadi kan Pergub nomor 150, terus ada Pergub nomor 381 2016 tentang nanti pembentukan organisasi dan tata kerja SMKN mandiri. Itu semua diajukan oleh Dinas Pendidikan, nanti akan disahkan oleh Gubernur. Tentu saja itu dikoordinasikan oleh Biro Hukum dan biro-biro yang lain. Itu semuanya di Gubernuran semua, nggak ada yang ke kementerian. Ya, itulah makanya setiap provinsi itu beda-beda. Karena peraturan di satu provinsi itu kan hak prerogatifnya provinsi untuk mengatur kegiatan Badan Pelayanan Umum Daerah di provinsinya. Gitu. Kemudian ada satu lagi yang tadi belum saya sebutkan, ada Pergub Tarif. Ya, Pergub Tarif Khazanah. Nanti saya akan sharing juga ke Ibu Suprati, silahkan diadopsi di Bengkulu. Mungkin kalau harganya di sini WT itu harganya kemahalan atau kemurahan, ya silahkan aja diatur di sana. Jadi disesuaikan dengan harga di sana, karena di situ yang dibuat Pergub Tarif di DKI yang memang harga di DKI segitu. Misalnya risol di sini 3.000, bisa jadi di sana mungkin 3.500 atau mungkin 2.500, saya nggak tahu gitu ya. Nah jadi ini Bu, salah satu konsekuensinya kita menjadi BLUD adalah setiap awal tahun kita akan diperiksa oleh BPK. Ya, tetapi itu malah membuat kita tenang. Kalau kita misalnya saya nih jual risolnya tetap 3.000, itu kan nanti terlihat rekeningnya jelas. 10 risol kali 3.000, rekening pemasukan BLUD saya ada 30.000, nih uang apa Bu Eti? Ini ada pembelian risol, jelas itu, jadi rapi. Dan uangnya bisa kita kelola lagi. Untuk apa? Untuk modal booknya, untuk kegiatan peningkatan kompetensi anak. Misalnya kalau saya di sini punya 11 pegawai BLUD. Setiap bulan kan harus punya gaji. Jadi saya bisa bayar gaji pegawai BLUD dari situ, saya bayar BPJS-nya dari situ. Bisa misalnya ada alat yang harus saya beli, bisa saya beli dari situ. Jadi uangnya dari hasil unit usaha nggak dikembalikan ke Kasda, tapi bisa dikelola di SMK Negeri 6. Itu yang membuat jadi teman-teman jadi semangat.
Ya, saya akan lanjut. Ada lagi yang ingin dikonfirmasi? Jika tidak ada, ayo teman-teman guru. Nah, ayo Pak, Bu, Bapak. Pakai mic lah. Kalau luring enak Ke depan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tengah Pak. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Aku nggak Ada yang ingin saya, nama saya Bebas Darsono. Ingin saya tanyakan apakah benar dalam terumbulan pelaksanaan penerapan BSU dibanding dengan Satker itu nanti dalam pengelolaan keuangan anggaran itu fleksibilitas. Iya. Iya, benar. Fleksibel, Pak. Iya, fleksibel. Ya, lebih fleksibel untuk dana BLUD. Jadi nanti saya akan jelaskan. Jadi kalau misalnya nih Bapak di sana Bapak mengelola unit usaha apa? Misalkan untuk penerapan perbaikan alat rumah tangga ya, dengan elektronik. Ya di sana ada unit usaha perbaikan alat rumah tangga. Bapak jangan hilang. Nah, misalnya nih, Bapak dapat itu ada tarif layanannya tuh, memperbaiki peralatan rumah tangga apa misalnya Pak? Kulkas, ya. Misalnya Bapak betulin kulkasnya Bapak pengawas. Nah, kulkas 2 pintu. Nah, di tarif layanannya misalnya di situ misal nih Pak, karena ada perbaikan, ada penggantian alat, ada penggantian segala macamnya, 100.000 lah gitu Bapak dapat, anggap aja 100.000. Nah, hari Senin tanggal 22 Juni Bapak dapat transferan dari Bapak pengawas karena Bapak betulin kulkasnya Pak pengawas, dapat 100.000. Terus hari Selasa Bapak dapat transferan dari mana gitu, dari tetangga sekolah yang betulin AC, dapat 200.000. Nah, total dalam sebulan itu misal Bapak dapat total 3 juta rupiah. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni sampai Desember dihitung bisa nih. Di situ penghasilan dari perbaikan alat rumah tangga ternyata ada 100 juta. Itu kecil-kecil begitu Pak. Itu kalau diakumulasi itu jadi besar banget. Saya aja yang jualan donat 3.000, 2.000, risol 3.000, itu setiap bulan bisa menghasilkan 100-an, nggak berasa. Jadi teman-teman jangan berpikir cuma 100.000, cuma 50, kalau dikumpulin jadi banyak banget. Nah, begitu dapat 100 juta nih di akhir tahun, ini 100 juta buat apa nih Bu kepala sekolah? Nah, Bapak dan Ibu berhak mengelola 100 juta itu untuk rekening belanja barang dan jasa. Misalnya mau bayar pegawai BLUD kan ini kalau anak-anak kan dari pagi sampai jam 3 sore ya Pak ya. Di atas jam 3 nanti kena suplik KPAI. Anak-anak kenapa sampai malu? Itu mempekerjakan anak di bawah umur. Mau nggak mau, Bapak kan harus ada tenaganya. Selain teman-teman guru mungkin menghayal. Nanti maksud saya nanti ada pegawai BLUD-nya. Bapak bisa bayar pegawai BLUD-nya. Dia mau kerja sampai kapan aja, Bapak bisa tentukan berdasarkan kontrak kerja. Nah, terus Bapak mau bilang apa lagi? Wah, kayaknya kita mesti beli alat servis yang terkini deh. Harga berapa? 50 juta. Ya udah beli dari uang itu boleh. Nah, itulah fleksibilitasnya. Nah, jadi Bapak mau beli apa aja
uang hasil usaha ibu, asalkan Bapak catat sebelumnya ini penghasilannya 100 juta. Ini 100 juta mau dipakai apa? Terserah teman-teman di SMK 6. Bu, mau beli alat baru? Enggak, ya beli kita sendiri. Bu, kita mau ini beli barang dan desa. Jangan lupa uangnya jangan dihabisin. Tentang kita dapat uang banyak, wah kita jalan-jalan. Jalan-jalan itu berarti kan orang kaya baru boleh jalan-jalan. Ini tadi Bu, apakah ada kaitannya dengan penggunaan tentang BOS dan BOP maupun sarana prasarana tentang kuasa penggunaan anggarannya KPA itu? Oh iya, ya, betul. Bapak pintar juga kok, Bapak kasih bagi. Ini, wah, Ibu Kepala Cabang Dinas ini dapat pegawainya keren-keren. Ya, ini hebat Ibu tuh. Saya baru sih dapatin pertanyaan sampai ke sini. Ya, ini berarti yang siap. Pantaslah Bapak Gubernur menuju SMK 6. Jadi ini, ya, kuasa pengguna anggarannya itu panjang. sebetulnya agak deg-degan. Deg-degan nggak apa-apa. Jadi kuasa pengguna anggarannya kalau di DKI pemimpin tertinggi. Pemimpin tertinggi sekolah itu siapa? Kepala sekolah. Ya, jadi Ibu Sukarsi nanti jadi KPA, kuasa pengguna anggaran. Tapi nggak usah takut, walaupun kita itu fungsional, ini Ibu Sukarsi ya, kita fungsional, selagi kita laksanakan itu dengan bersih, dalam arti kita ikuti aturan pergub yang tadi saya sampaikan, insya Allah aman. Itu KPA-nya jelas, semua kebijakan ada di kepala BLUD. Nah, kepala BLUD-nya kepala sekolah sebagai pemimpin tertinggi di sekolah itu pertama. Terus yang kedua, itu kan Bu nanti dapat BOS. Iya benar. Jadi nanti ada BOS. Kalau di tempat kami itu ada APBD, jadi APBN, APBD. Nah, terus kalau misalnya nih masuk SMK Pusat Keunggulan, ada lagi kan? Dana lagi atau bantuan pemerintah yang lain, ada lagi kan itu APBN. Nah, tambah satu lagi BLUD. Nah, dari semua ini uang-uang yang masuk itu nggak ada yang boleh double anggaran. Jadi misal ini mau beli, wah Bu, kita mau beli alat servis kulkas yang per kini misal di BLUD udah dianggarkan, ternyata di APBD dianggarkan lagi, pasti dicoret oleh BPKD. Iya, karena semuanya nggak ada yang boleh double anggaran. Jadi BOS untuk apa, APBD untuk apa, BLUD untuk apa. Jadi rapi, lebih enak, teman-teman juga lebih semangat, bergairah, anak-anak yang menerima layanan kita juga lebih banyak mereka latihan, dan Bapak dan Ibu juga nanti deh dirasakan manfaatnya. Juga deg-degan didatengin inspektorat. Ini uangnya dikemana nih? Oh iya, enggak. Datengin ke kita, mana bunga bulan? Ada. Oh iya, oke. Gitu, Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Izin nggak nak? Ya, saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan. Nih, tadi yang ditanyakan oleh Bapak nih, saya Tidak akan punya di sekolah atau lanjutkan. Pastinya Baru sampai sini tadi ya. Nih, ini ada namanya SPM, standar pelayanan minimal, yang tadi saya sampaikan bahwa setiap matikan tahun BB tidak. di awal tahun, misalnya ini 2021, di
2022 saya harus laporkan ke Kepala SKPD, ke Ibu Kepala Dinas. Pelaksanaan ini kan mengacu pada ini SSP-nya Kemendikbud. Ini hanya acuan karena kata sekolahan, ya itu tercapai berapa persen, 100% kah atau enggak? Kalau tidak tercapai, alasannya karena apa? Gitu. Kita harus jelaskan. Nih, layanan di unit produksinya jalan enggak? Layanan ke anak-anaknya jalan enggak? Ya, kalau ilmu perhatian. Nah, bagaimana dengan layanan pendidikan? Karena apa? Karena anak-anak kita itu wajib mendapatkan layanan pendidikan yang optimal. Nah, untuk pengembangannya, saya itu melaksanakan ini di SMK Negeri 57. Nanti Ibu Sukarsi, kalau Ibu sudah menjadi Kepala BLUD, Ibu bisa melaksanakan kegiatan MOU kerjasama dengan siapa aja. Penetapan Ibu sebagai Kepala BLUD itu membuat Ibu leluasa bekerja sama dengan pihak mana saja untuk mengembangkan layanan pendidikan di sekolah. Akan tetapi kita tetap harus laporan ke Dinas Pendidikan, ke Ibu Kepala Cabang Dinas. Saya yakin dari Dinas Pendidikan juga akan bangga kalau kita banyak melaksanakan kerjasama dengan pihak luar. Mengapa ini kita lakukan? Untuk mendukung kegiatan layanan pendidikan dengan pola pengelolaan keuangan Badan Bayaran Umum Daerah. Ini waktu itu ada Senior Expert and Service, ada Jerman. Ini dari Bengkulu juga bisa. Apakah di sana sudah mendatangkan? Ini free loh Bu. Ini kalau di Bengkulu mau itu ada tuh kontaknya. Waduh, jadi expert dari Jerman itu bisa berbagi ilmu ke anak-anak maupun guru untuk kegiatan layanan pendidikan. Terus ada lagi nih yang alumni mengajar, ini juga bisa dipakai. Saya pakai sejak tahun 2018. Saya datang ke sini 2017, 2018. Saya panggil semua alumni untuk mengajar di sekolah. Itu free. Dan mereka dengan senang hati berbagi kepada adik-adiknya. Saya yakin di SMK 6 juga sudah dilakukan. Jadi kita buka kerjasama seluas mungkin untuk peningkatan layanan pendidikan ke anak-anak. Nah, terus bagaimana dengan prasarana di sekolah? Kita kalau di tempat saya kerjasama langsung dengan Indonesia Pastry Alliance. Jadi untuk rehab dapur saya libatkan chef dari Indonesia Pastry Alliance. Bagaimana sih dapur di hotel bintang 5? Bagaimana sih hotelnya, layanannya gitu. Jadi semuanya itu melibatkan industri. Supaya apa? Supaya inovasi yang kita lakukan di sekolah itu sejalan dengan industri kita gitu. Ini area sekolahnya saya nih, 4,4 hektar. Jadi luas sekali, termasuk luas sekali untuk ukuran Jakarta. Cukup gitu dia sekolah. Ini restoran kami, Terus Selainnya tuh PowerPoint layanan BLUD-nya. tidak jalannya tuh ngidupkan tapi tidak ada jalan. Ini layanan untuk laundry-nya. Bapak-bapaknya nggak mau ramai kalau lagi nggak pandemi. Lagi nggak pandemi itu ramai. Ada lagi saya menginisiasi karena kita sekolah negeri, fasilitasnya sudah ada. Saya juga bekerja sama melatih guru. Selain melatih guru, masyarakat menggunakan fasilitas yang ada di sekolah. Mengapa ini saya lakukan? Selain untuk berbagi, pertama memang untuk berbagi. Kedua, saya ingin masyarakat melihat fasilitas yang ada di sekolah kita. Tujuannya apa? Saya ingin menarik sebanyak mungkin
masyarakat yang emang benar-benar masuk ke sekolah saya. Dari sini secara tidak langsung akan ada promosi sekolah. Mereka lihat, oh ternyata guru-gurunya ramah, oh ternyata fasilitasnya lengkap. Mereka akan cerita ke tetangganya. Nah, dari sinilah akan masuk anak-anak yang benar-benar emang pengen sekolah. Kemudian ini juga salah satu strategi yang dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada sekolah kita. Jadi tidak menjadi sekolah dengan menara gading, tetapi juga sekolah yang memang mau lihat tetangganya, yang tetangga kiri kanan itu bisa merasakan manfaatnya keberadaan sekolah kita. Jadi alhamdulillah area segitu luas, peralatannya segitu banyak, sampai saat ini sekolahnya malah dijaga tetangga kiri kanan. Jadi kalau ada kegiatan uji sertifikasi, uji kompetensi keahlian tata boga, Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat semua saya undang. Jadi mereka bisa merasakan, oh ini hasilnya. Ini hal kecil tapi bisa diterapkan. Nah ini pesanan roti itu udah ribuan. Pesanan roti, pesanan kue. Di sini Bu, Ini restoran kami. di sini Bu, pepatnya nggak Restorannya di SMK. Untuk layanan ini yang orang ini anak-anak nih, ini anak saya. Ini bidadari tapi seperti di hotel. Ini dapur macam. di sini Bu, pepatnya nggak muncul. F5 ini dimati. Poin-poin itu nggak muncul di kami. Oh, Nggak jalan. nggak jalan gitu. Manual aja. Nah, Lakukan secara ini juga manual. ini restoran. Ini waktu itu Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur pada masanya juga banyak hadir di sini. Poin-poin itu nggak muncul di tayangan kami Bu. Oh, nggak muncul ya Bu? Iya, cuma yang awal dari tadi. Oh, ya Allah. Coba saya coba lagi. Manual aja. Oh, Nggak usah F5. Nah, Ya. wah, saya ngomong aja ya dari tadi. Apakah sudah terlihat? Manual aja miliknya Bu, jangan pakai Gantinya. Nah, Baru muncul Bu. Oh iya, ya Allah. Dari tadi. Ya. Nih, ini tadi udah terlihat yang ini Bu? Belum ada, baru yang ini Bu. tidak ada. Nih, ya ini SPM-nya, ya. Ini SPM-nya. Nih, jadi setiap awal tahun kita laporan bagaimana standar pelayanan minimal itu tercapai atau tidak. Jika tidak tercapai, alasannya apa? Nah, ini pengembangan layanan pendidikan. Ya, ini di antara sekian layanan pendidikan kami kembangkan untuk meningkatkan layanan kepada anak-anak. Nih, ini ada alumni, jadi saya panggil semua alumni untuk kembali ke sekolah. Ini juga ada senior expert dan service dari Jerman, mengajar anak-anak, dan juga untuk pedagogik untuk guru. Nah, ini sarana sekolah kami, ini ballroomnya, ini office hotel, ini dapur, waktu itu direhab juga. Tidak muncul Bu. Manual aja. Manual aja Bu, pindahnya. Manual aja pijitnya Bu, udah muncul. Ganti, ya ganti slide-nya. Di sini Bapak dan Ibu, bagaimana saya bisa rehab? Slide-nya muncul. Saya ajukan bantuan ke kementerian. Jadi kalau ada bantuan Itu ada peralatan, saya kamera masukkan tuh. ke Takola. Biar Kalau ada bantuan itu masukkan ke Takola. Jadi semuanya bisa rapi. Kalau ada kamera tuh ngomong Dana APBD manual aja kliknya. nggak akan bisa seperti ini. Ini semua menggunakan dana APBN bantuan. Jadi teman-teman cek di Takola untuk bantuan 2022 ada apa aja. Ini nih Bu, Ibu ini, Silahkan silakan. Ibu, ini Bu, perbedaannya diganti secara manual aja nih masih nggak kelihatan. Jangan F5. Oh masih nggak kelihatan? Ya, belum menggantinya dengan manual aja Bu. Tidak jalan. Oh, ya.
Tidak jalan. Coba. Bukan tidak muncul, tidak jalan. Nggak jalan Ibu. Jadi pas satu itu tadi udah bicara tuh belum ganti lagi. Oh gitu. Sebentar. Kenapa dia nggak mau ya? Sebentar. Tidak usah ini. Nah, Tidak usah slide. nih apakah terlihat? Terlihat tapi tidak jalan. Sudah terlihat Ibu. Cuma tadi pas Ibu ngomong dan layarnya nggak ganti lagi gitu slide berikutnya. Oh gitu. Ganti manual aja. Jadi untuk slide berikutnya Ibu manual Oke, aja. baik. Ini ada informasinya nih dari sini. Oke. Yang masih Bu. Sampai di sini terlihat ya teman-teman ya. Sudah. Gedein dikit. Nih, yang gede. Nih terlihat ya. Sudah Bu. Oh iya. Nih kalau mau main ke 57 nih kayak beginilah sekolahannya. Di sarana prakteknya kelihatan ini. Nih orderannya. Jokowi ya. Ini ruang prakteknya yang tadi saya ceritain. Jadi ini masyarakat umum nih yang belajar bikin kue. Nah terus ini orderan tuh ini restoran kami. Nah ini yang pakai baju ini anak-anak nih, ini anak-anak murid anak saya. Ini anak-anak, ini yang juga anak-anak nih yang layani. Yang tadi saya bilang, semakin banyak orderan, anak-anak akan semakin terlatih. Iya. Gitu. Nah, terus ada lagi juga ini, ya. Jadi tamu-tamunya bukan hanya masyarakat umum, tetapi juga bapak dan ibu dari gubernuran. Ini Pak Gubernur, ini Pak Wakil Gubernur pada masanya sekarang udah jadi menteri, ya. Nah, terus ada lagi nih. Anak-anak, ini yang pakai baju merah ini anak-anak saya. Nah yang pakai baju biru ini anak-anak dari sekolah lain yang melaksanakan table manner. Jadi yang memfasilitasi siapa? Anak-anak saya, dibantu oleh bapak dan ibu guru. Jadi anak-anak sambil praktek bisa melayani masyarakat yang ingin belajar table manner. Nah ini karena saya kata boga, ini dapurnya kayak gini. Ini kegiatan praktek di dapur. Nah karena saya punya aula, ini kegiatan acara pernikahan. Nah ini ada tarif layanannya semua, tarif layanannya. Nah terus ini di laundry. Nah ini anak-anak saya ini anak-anak kelas 10. Jadi belajar bagaimana melaundry spray, ya, level, terus pokoknya semua yang ada di hotel. Nah, terus untuk public area, itu anak-anak semua tuh bapak ibu. Jadi area saya 4,4 hektar yang membersihkan bukan hanya teman-teman tenaga kebersihan, tetapi juga anak-anak kami di perhotelan untuk buffing lantai, itu prakteknya mereka itu. Nah dari semua layanan yang saya sebutkan, nah ini yang tadi ditanya ini. Iya. Ini pendapatan jasa layanan itu BLUD, ini APBD, ini APBN. APBN itu dari POS. Nih, di tahun 2019 kami membukukan pendapatan sebesar 2,4 miliar. Nah, sisanya itu yang ada 900 juta. Nah, yang tadi saya sampaikan ke Bapak yang bertanya tadi bahwa itu uangnya harus sebagian tetap harus di-saving. Nah, di 2019 saya itu nggak nyangka bahwa di 2020 akan ada pandemi. Uang ini saya simpan. Nah, karena saya simpan, sehingga 11
pegawai BNUD, saya punya 11 pegawai BNUD, hingga hari ini masih bisa bertahan. Setiap bulan masih kami 11 miliar ya, gila. Gila nih orang kemana sih, orang kering mau kemana duitnya. Karena saya Jumlah pendapatan nah yang tadi fleksibel itu ada di sini. Ada belanja pegawai BLUD, ada belanja barang dan jasa, ada belanja modal yang tadi itu nah saya contohkan. Kalau mau beli anak boleh, apa aja boleh, asalkan tidak double anggaran dengan APBD dan APBN. Misal di sini saya di APBD saya mau beli kulkas, di BLUD saya mau beli kulkas, di APBD saya nggak boleh beli kulkas lagi, tapi dananya udah di BLUD, begitu juga di APBN. Jadi semuanya nggak ada yang double anggaran, gitu ya teman-teman. Nah, terus bagaimana jadinya posturnya? Nah, posturnya jadi kayak gini kuehnya. Ada APBN, ada APBD, ada BLUD. Nah, di APBN ini juga selain bos, kita bisa dapat bantuan dari Kemendikbud. Jadi teman-teman, kalau misal ini labnya belum rapi nih, ada satu kompetensi keahlian belum rapi, ya sudah cek di Takola apakah ada bantuan. Apakah ada bantuan di 2022? Apakah ada bantuan? Silahkan diambil. Jadi nanti sarananya rapi, kegiatan pelaksanaan layanan pendidikannya bisa lancar. Nah, ini masuk ke keuangan nih. Ini perbandingan anggaran 2019, 2020, 2021. Nih, APBN, APBD, BLUD. Ini orang-orang keuangan yang mengerti. Jadi kita bisa lihat APBD-nya dulu kan tinggi. Sekarang kenapa jadi kecil? Karena kemarin ada pandemi. Kalau di DKI kita baru mulai PTM lagi, pembelajaran tatap muka tapi masih terbatas. Nah, Bu, pusing Bu lihat anggarannya, kita lihat yang lain. Nah, karena SMK itu sudah melayani banyak masyarakat. Ini saya buat catatan nih, 2018 sampai 2019 kami juga punya sekolah-sekolah binaan untuk lingkungan hidup, SMK negeri, ada juga yang SD negeri. Mau belajar iya silahkan. Kemudian sejak 2018 menjadi LSPP 1 dengan menggandeng kepala sekolah swasta. Kemudian 2019 kami untuk melaksanakan namanya 57 berbagi ke sekolah-sekolah yang memang mau kerja sama dengan kami. Jadi kalau ada kegiatan di 57 saya libatkan sekolah itu sampai saat ini. Jadi berkah semuanya gitu. Jadi bukan hanya BUD kita lagi sendiri, enggak. Untuk kurikulum, pokoknya kalau 57 ada kurikulum A, SMK swasta Adiluhur juga sama, SMK LP3 Istana juga sama. Kemudian sekarang nambah satu lagi SMK 28 Oktober juga mau digandeng. Silakan, semua kegiatan sama-sama gitu. Itu bentuk wujud rasa terima kasih kami karena di SMK 57 kami sudah mendapat banyak hal, jadi memang harus berbagi. Nah, dari semua layanan yang kami lakukan, ini prestasi 3 tahun terakhir. Ini prestasi 3 tahun terakhir yang muat satu slide. Baik untuk siswa maupun sekolah secara umum. Ada juga prestasi teman-teman guru juga banyak. Nah, teman-teman, dari itu semua kita bisa lihat ini. Nah, menurut
Bapak Ki Hajar Dewantoro, Sultan doain ya, ada yang Ada yang bunyi. Ini bunga-bunga yang tumbuh di sekolahan. Menurut Ki Hajar Dewantoro, sekolah itu adalah aman, tempat anak-anak belajar dan bermain. Jadi saya berupaya selalu menanam bunga di tempat di mana saya bertugas. Jadi kalau tempatnya udah nyaman, adem, anak-anak betah, teman-teman guru juga betah. Jadi kita juga enak dalam bekerja. Kamu yang datang juga nyaman. Gimana rasanya jadi berasa seperti di rumah sendiri, bumi rasa kayak di rumah sendiri. Selama itu yang saya tanamkan ke teman-teman. Itu. Nah, terima kasih. Kilas tentang BLUG di SMK Negeri 57 Jakarta. Semoga berkenan. Kalau ada yang ingin didiskusikan lagi silahkan. Yuk, Kak. Yuk, apakah ada yang ingin didiskusikan? Badin. Terima kasih Ibu Edi dengan DMPD yang telah banyak memberikan pencerahan kepada kami. Ada beberapa hal yang kami ingin diskusikan. Yang pertama dengan tarif tadi yang disampaikan, tarif minimal. Yang menentukan tarif minimal dalam pelayanan dan jasa, apakah itu pihak sekolah atau memang dari daerah. Karena kami di Provinsi Bengkulu antara Kabupaten Batu dengan yang lainnya itu berbeda ya. Misalkan kami di sini di bidang montir sepeda motor maupun mobil itu pun juga berbeda antara Kabupaten Batu dengan yang lainnya. Apakah kita mengikuti dasar dari bengkelnya itu saja, atau kita menentukan sendiri di bawah, misalkan pasaran untuk turnkap tadi disampaikan 100.000 pasaran, kita bisa yang minimal misalkan 70.000 Pak. Ini mohon ada penjelasan. Yang kedua, kami tadi sangat bangga sekali dengan siswa itu yang mencapai 1.000 lebih. Siswa dari sekolah itu ada 36 ronde. Kami juga berharap sekolah kami juga demikian. Untuk hari ini kami laporkan sekolah kami sudah ataupun baru mendapatkan kurang lebih 21 ronde. Ya, rombongan belajar. Karena kami ada 8 jurusan, yang kelas 3 masih 4 jurusan, berarti ada 22 ronde. Kemudian di penghujung tahun ini pemerintah kami sudah mencanangkan tidak bisa lagi menerima sumbangan dari orang tua untuk alat PT. Nah, bagaimana untuk mensikapi hal itu? Mohon penjelasan dari Ibu. Ya. Dan terakhir, perkenalkan nama saya Adi Mubarak SPC. Asal dari Jawa Timur tapi ditugaskan di Bengkulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak. Oh,
Baik Pak, saya akan coba sharing. Yang pertama untuk tarif layanan ya Pak ya. Nah, kalau orang Jawa Timur tarif layanan J gitu. Ya, bagaimana dengan tarif layanan? Itu tarif layanan besar. Oh Bu, kan beda-beda Bu. Kalau tarif layanan di tempat saya misalnya di SMK 6 tarif layanannya 70.000 untuk servis mobil. Terus di SMK yang lain atau di tempat yang lain itu 100.000. Itu bagaimana? Nah, diambil jalan tengahnya Pak. Jadi pada saat proses penyusunan peraturan gubernur tentang tarif layanan, ya, tarif layanan itu harus kita sama-sama ingat akan berlaku di SMK Negeri BLUD di provinsi itu. Gitu. Jadi kalau di SMK 6 70.000, terus di SMK 7 misal itu harganya 80.000, yang pergubnya jadi berapa? Nah, silahkan duduk bareng. Jadi nanti biasanya yang unit usahanya, yang jurusannya sama, yang akan jadi BLUD itu duduk bareng Pak. Misal SMK 6 kan ada otomotif, yang sama-sama otomotif SMK mana lagi? Misalnya SMK 7, sama-sama duduk itu ketua kompetensi keahliannya. Loh, ya kamu mau berapa tuh tarif layanannya? Cuma 70.000 itu bagaimana? Itu harus di breakdown. 70.000 itu misalnya untuk servis A 35.000, ditambah apa lagi, ditambah jasa, total jadi 70.000. Nah, sepakati sama ketua kompetensi keahlian. Kalau misalnya di Bengkulu itu ada tiga SMK yang akan BLUD di tahun 2021, tahun 2022, nyusun tarif layanannya baru-baru dari 3 sekolah itu. Biasanya masing-masing ketua kompetensi keahlian bersama teman-teman guru yang mengurus di unit usaha itu. Nah, sama-sama itu sepakat. Nah, dari situ nanti ibu kepala dinas, ibu kepala cabang dinas nanti lihat, oh iya berarti tarifnya segini, ayo ajukan. Nah, nanti akan diajukan. Pembina BLUD di Bengkulu itu selain pembina teknis SKPD kita, dinas pendidikan, siapa lagi yang membina langsung? Misalnya pembina keuangan itu biasanya BPKD. Nanti akan difasilitasi oleh dinas pendidikan untuk mengajukan ke BPKD. Berarti tarif layanan untuk servis kendaraan roda 2 jenis A untuk sekian ribu, itu udah hasil sepakat teman-teman yang sudah BLUD di provinsi itu. Jadi nanti mau servis di SMK 6 kan, servis di SMK 7 kan, itu sama mengikat se-Bengkulu. Terus berarti nanti kan harga itu kan naik turun Bu, fluktuatif. Lah itu berlaku sampai kapan? Nah, begitu nanti ada kenaikan harga, misalnya Bu spare part harganya naik, udah nggak bisa lagi Bu servis itu 70.000, kita ajukan lagi perbaikan, revisi bisa. Jadi misalnya ternyata servis kendaraan bermotor karena sekarang kondisinya udah naik semua, udah 70.000 lagi, kita ajukan lagi melalui dinas pendidikan ke BPKD, nanti turun lagi revisinya. Itu terus. Jadi yang kami punya dari 2017 itu setiap tahun kami revisi, karena kan setiap tahun berubah itu harga gitu. Jadi kita teman-teman memang sangat dinamis. Jadi selagi itu masih bisa kita lakukan. Jadi nggak harga mati
tapi tidak harga mati. Bu, di tempat ini beda, di tempat itu beda. Jadi kita diskusi bersama. Itu adalah hasil diskusi sesama teman-teman, misalnya di komoditi gitu ya. Itu untuk tarif layanan, semoga bisa memuaskan Bapak. Terus bagaimana dengan yang kedua itu tadi, sumbangan orang tua udah nggak ada lagi. Sama di tempat saya udah lama nggak ada sumbangan dari orang tua, udah lama sekali. Jadi yang kami harapkan pembiayaan itu adanya dari APBD, dari APBN yaitu POS, dan dari BLUD. Insya Allah. Jadi dalam kegiatan pelaksanaan layanan pendidikan, kemana Bu Eti kalau mau merehab-rehab? Nah, kalau mau merehab-rehab, teman-teman cek di Takola. Setiap tahun yang namanya bantuan dari Kemendikbud itu sangat banyak. Silahkan tuh. Saya ngerapihin hotel itu karena masuk SMK Pusat Unggulan, saya bisa ngerapihin hotel. Saya bisa ngerapihin dapur itu. Saya kerjasama, saya ambil program dari Kemendikbud. Jadi setiap tahun itu dirapihin, lama-lama jadi rapi semua. Itu untuk sarana. Terus bagaimana dengan layanan pendidikan, termasuk teman yang akan saya magangkan ke industri, itu semuanya bisa difasilitasi. Termasuk kegiatan anak-anak, ambil program dari Kemendikbud. Ada kewirausahaan, ambil di sana. Terus ada lagi program bantuan, apalagi teaching factory, ambil lagi kegiatan. Jadi semua kegiatan itu sangat dinamis. Saya bisa memfasilitasi teman-teman magang di industri, ambil program dari Kemendikbud. Gitu. Jadi kegiatan pembelajaran tetap jalan. Teman-teman cek bantuan-bantuan, dan satu lagi CSR. Mungkin kalau ibu dengan Astra Honda gitu ya, dengan Komatsu, dengan apalagi Daihatsu, wah itu banyak banget. Tinggal nangkepin aja. Apalagi kalau sudah BLUD, Bu Sukarsi tinggal datang, Pak, saya sekolahnya sudah BLUD loh. Apa yang Bapak bisa tanam di sekolah saya? Dengan bangganya, oh ya Bu, nanti saya buatkan bagel ini dari Astronom terbuat. Ya Bu, dari pemasok alat beratnya belajar apa? Ya. Kelas industri yang kembangkan. Insya Allah bisa. Semangat teman-teman. Ya. Oke, ada lagi? Semoga bisa memuaskan. Mohon izin Bu, saya kan udah ngomong udah berhenti. Silakan dulu. Kalau udah waktunya boleh disampaikan ke saya. Mangga. Mangga lagi dulu. Oke Bu Eti, kami mewakili seluruh SMK ya. Jadi beliau karena pilot project yang harapan nanti kan akan ke seluruh SMK, itu bisa upload gitu ya. Kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu, informasi-informasi yang sudah disampaikan pada hari ini. Banyak hal yang akhirnya membuka wawasan kami gitu ya, yang tadinya kita berpikir seperti ini, oh ternyata tidak seperti itu gitu ya. Jadi terima kasih banyak Ibu untuk informasi-informasi yang sudah disampaikan, dan saya berharap diskusinya tidak berhenti hanya sebatas kegiatan daring ini saja. Diskusi lain entah via WA, telepon dan lain sebagainya ataupun luring, nanti jika diberi kesempatan itu Ibu tetap berkenan
menerima teman-teman dari Kabupaten Raja Ampat khususnya ataupun Provinsi Bengkulu pada umumnya. Itu ya Ibu ya. Jadi sekali lagi Ibu terima kasih banyak Ibu untuk berbagi ilmunya pada hari ini, berbagi pengalamannya. Ini adalah hal yang sangat luar biasa Ibu. Ya, inspirasi Ibu sangat luar biasa. Juga atas nama SMK Negeri 6 Raja Ampat, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih banyak. Itu Ibu ya. Ya, terima kasih juga atas kesempatannya Ibu Kepala Cabang Dinas, Bapak Pengawas, Bu Sukasi, teman-teman semua dan anak-anak yang Ibu sayangi. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Jadi Bapak dan Ibu mohon izin, saya jika memang sudah selesai, saya undur diri. Dan teman-teman, jika ada yang ingin didiskusikan, nomor kontak saya ada, terus kita bisa ngobrol terus. Semoga niat kita dipermudah dan SMK Negeri 6 Rejang Lebong yang didampingi terus oleh Ibu Kepala Cabang Dinas dan Bapak Pengawas, semoga sukses menjadi sekolah dengan pola pengelolaan keuangan Badan Pelayanan Umum Daerah. Sukses selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu. Mohon izin saya undur diri ya. Nah, saya menjawab Pak Sama dan Pak Adin yang terakhir ya tentang tarif yang akan berlaku jika kita BLUD. Jadi untuk Bapak ketahui, kita untuk Provinsi Bengkulu ini sudah ada kalau ini perda ya, bukan lagi pergub tapi perda nomor 5 tahun 2020 ya, tentang retribusi jasa dan usaha ya. Nah, kalau kita masuk itu nanti kita akan juga masuk tarif kita berapa untuk diketahui. Ini kalau di Bengkulu ya, di bawah di Bengkulu itu ada